Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah lemes ini kayaknya. Capek ya? Belum, Bu. Iya, Ngantuk sedikit. dan bernilai ibadah, insya Allah bernilai ibadah, Bapak Ibu. Ya, tetap semangat. Amin. Nih, Amin. Terima kasih. baik supaya tidak ngantuk, mungkin sebelum kita lanjut materi tadi, saya izin untuk menanggapi yang ada di kolom chat ya. Dari Pak Simparmin, siapa yang bertanggung jawab terhadap pengawasan perubahan komposisi dari pelaku UMKM yang sudah tersertifikasi halal? Jadi untuk semua skala usaha ya Bapak Ibu, bukan hanya UMKM, jika misalnya sudah mendapatkan sertifikasi halal, kemudian ditemukan bahan kandungan yang non halal gitu ya, maka pelaku usaha yang akan dikenakan sanksi. Sanksinya berupa sanksi pidana dan denda. Ini sebagaimana diatur di Undang-Undang 33 tahun 2014 gitu ya. Jadi di pasal 56 itu ada ketentuan terkait tersebut. Dendanya itu bisa sampai 2 miliar, eh, untuk pidananya bisa sampai 5 tahun. Jadi yang bertanggung jawab mengawasi ya sebenarnya penyelia halal secara langsung ya. Namun di sana juga karena penyelia halal itu bekerja kepada pelaku usaha, maka pelaku usahanya otomatis juga yang harus bertanggung jawab. Jika ada perubahan komposisi bahan ya harus dilaporkan segera seperti itu jika memang sudah tersertifikasi halal. Gitu ya. Bagi yang belum tersertifikasi halal ya tidak terkena ketentuan yang ada di Undang-Undang 33 gitu ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya dari Bu Alfa Sea Rizky dari LPH Bina Sehat Jember. Bagaimana auditor menilai konsistensi penerapan regulasi SJBA pada perusahaan dengan multi-site facility? Jadi untuk yang apa namanya? Ada banyak cabangnya, seperti fasilitasnya banyak, outletnya banyak, itu nanti auditor halal akan menilai di semua ruang lingkup tersebut. Jadi masuk ruang lingkup nanti, apakah ada gudang maklon, apakah ada gudang sewa, seperti itu ya. Itu juga akan diaudit oleh auditor halal. Implementasi SJPA-nya seperti apa? Pertanyaan selanjutnya nomor dua ya, apakah pelanggaran administratif dalam penerapan SJPH dapat langsung mempengaruhi status kehalalan produk? Jadi Bapak Ibu nanti ketika auditor kan akan dinilai, Bapak Ibu akan menilai 5 kriteria SJPH ya, mulai dari komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk dan pemantauan dan evaluasi. Jika di dalam 5 kriteria ini ada temuan atau ada ketidaksesuaian, maka Bapak Ibu akan memberikan waktu untuk pelaku usaha untuk memberikan tindakan perbaikan gitu. Jadi tidak secara langsung akan mempengaruhi ke status kehalalan produk, tapi Bapak Ibu akan memberikan waktu dan ini kesepakatan waktu ya dengan pelaku usaha untuk melaksanakan tindakan perbaikan. Nanti Bapak Ibu selaku auditor halal akan memverifikasi tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh pelaku usaha. Jika misalnya dianggap sudah sesuai, sudah mencukupi, maka diterbitkan, akan dituliskan Bapak Ibu dalam laporan akhir hasil audit yang akan disampaikan kepada Komisi Fatwa. Gitu ya. Seperti itu. Kemudian Bu Atina Khairunisa, izin bertanya untuk pelaku usaha yang tidak melakukan SJPH dan tetap melakukan produksi dan penjualan secara bebas, bagaimana fungsi auditor untuk kasus tersebut? Jadi auditor halal itu akan bekerja, Bapak Ibu, ketika pelaku usaha sudah menyampaikan permohonan sertifikasi halal melalui si halal kepada BPJPH. Alurnya seperti itu. Nah, kemudian BPJPH melalui verifikator akan memverifikasi dokumen-dokumen yang sudah diajukan oleh pelaku usaha. Setelah sebelum ini clear, maka akan dikembalikan tim dokumennya kepada pelaku usaha untuk diperbaiki. Setelah itu diajukan lagi. Setelah sudah dianggap mencukupi, maka data ini akan masuk kepada LPH, itu ya. Untuk kemudian dihitung berapa biayanya, kemudian biaya ini akan dibayarkan oleh pelaku usaha, dicek pembayarannya oleh BPJPH, kemudian pelaku usaha LPH akan melakukan verifikasi, gitu kan, melakukan verifikasi menilai
kesesuaian implementasi SJPH-nya di pelaku usaha. Nah, kalau misalnya tidak menerapkan SJPH, tidak mungkin dia akan mengajukan, tidak akan lolos dari verifikator gitu. Seperti itu. Jadi pasti akan dikembalikan oleh verifikator, nggak akan masuk ke LPH Bapak Ibu. Gitu ya. Sebelum dokumennya itu sudah sesuai, maka akan dikembalikan kepada pelaku usaha oleh verifikator BPJPH. Gitu ya. Kemudian dari Bu Faridon, apakah SJPH sudah cukup yang ada di template SC Halal atau dibuat secara manual oleh pelaku usaha atau penyelia? Jadi memang sekarang Bapak Ibu di SC Halal itu ada fasilitas untuk hanya mengentry gitu ya, entry di SC Halal untuk kemudian bisa di-download dan hasil downloadnya adalah berupa manual SJPH. Namun biasanya sih kami sarankan tetap membuat manual secara hard copy ya. Jadi di convert ke Word kemudian dilengkapi lagi karena apa? Untuk di sistem si halal kan kadang-kadang error gitu ya. Kalau hanya tersimpan di si halal nanti itu akan menyulitkan gitu. Sebentar ini ada telepon. Halo? Waalaikumsalam. Nah, oke, gitu ya. Bapak Ibu, saya lanjutkan lagi dari Bu Gian Robi, izin bertanya. Untuk pengusaha daging ayam beku, apakah cukup disertifikasi halal usahanya, sedangkan RPU di wilayah tersebut belum ada RPH? Ya, jadi untuk ayam, daging ayam itu wajib bersertifikat halal ayamnya ya, Bu. Bapak Ibu ya. Jadi harus dari RPH atau dari RPU ya, atau dari TPA yang sudah ada sertifikat halalnya. Jadi dokumennya jelas. Kalau di pasar ya harus jelas ya. Kalau beli di pasar berarti memang jelas ada nota pembeliannya memang dari RPU atau RPH yang sudah bersertifikat halal. Dari Pak Ari Ardiansyah, bentarnya ada WA lagi. Dari Pak Ari Ardiansyah, mohon update apakah masih ada buffer pepton dalam analisa mikrobiologi? Apakah masih tidak halal? Baik, untuk pepton, buffer pepton ini dalam analisa mikrobiologi gitu ya, biasanya dipakainya. Ini tidak otomatis tidak halal. Kita harus tahu status kehalalannya. Ini ditentukan oleh sumber peptonnya dari mana. Sumber pepton itu kan bisa dari hewan, bisa dari tumbuhan gitu ya. Nah, itu atau dari apa namanya mikroba gitu ya. Itu harus ditentukan sumber peptonnya dari mana dulu, kemudian juga pengendaliannya. Artinya bagaimana proses pembuatan peptonnya. Nah, dalam sistem jaminan produk halal, ini buffer pepton itu dikategorikan sebagai bahan penolong non-konsumsi, gitu ya, non-makanan minuman yang tetap memang memerlukan penelusuran sumber dan dokumentasi pendukungnya. Kemudian kalau masih tidak halal. Nah, ini untuk lebih amannya ya, ketika menggunakan buffer pepton itu sarannya ya menggunakan pepton yang nabati, gitu ya, yang dari kedelai, soy pepton gitu ya. Atau kemudian dari yeast extract boleh ya, lebih aman. Kemudian kalau ada buffer pepton water yang ada keterangan dari vegetable virgin gitu ya, dari tumbuhan. Lebih aman lagi jika memang sudah ada sertifikat halal dari pepton tersebut. Meskipun ini memang masih terbatas gitu ya. Jadi kesimpulannya buffer pepton tidak otomatis haram. Jadi menjadi tidak halal atau haram ini jika memang sumber peptonnya yang tidak halal, bisa dari mungkin dari gelatin babi atau yang daging babi dan seterusnya, atau yang tidak jelas gitu ya, dari mana sumbernya. Dan jika bisa menjadi aman digunakan atau halal ini bila berasal dari misalnya nabati, mikroba atau memang yang sudah bersertifikat halal. Ya, kemudian dari Bu Nastia Hidayati.
izin bertanya, Bu, dengan sertifikasi jasa, khususnya untuk penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, harus terpisah peralatan dan areanya meskipun pelaku usaha tetap melaksanakan jasa untuk non-halal. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut ya, Bu Nastia. Untuk kategori, untuk pertanyaan ini akan terjawab di kriteria yang ketiga, proses produk halal. Ya, akan nanti jelas di kriteria yang ketiga. Dari Pak Ari lagi, Pak Ari Ardiansah, apakah distributor logistik cukup dengan surat pernyataan tentang penggunaan kendaraan saja bahwa mereka tidak mengangkut material yang berkontaminasi najis? Ya, untuk jasa distribusi logistik memang ada pengecualian ya. Nanti kita akan bahas di tahapan PPH kriteria ketiga, Pak Ari. Ini akan jelas di sini di dalam kriteria yang ketiga terkait jasa distribusi. Bu Anggia Retnaningsi, bagaimana jika dalam distribusi produk tidak menggunakan unit rental yang kita tidak tahu unit tersebut pernah digunakan untuk mengangkut apa saja? Apakah perlu tinjauan juga terhadap unit distribusi yang dipakai? Ya, jika pelaku usaha menggunakan jasa penyedia distribusi pihak ketiga gitu ya, jasa transportasi pihak ketiga lebih aman jika jasa transportasi itu sudah bersertifikat halal. Jika tidak, perlu ada surat pernyataan kerjasama dengan jasa distribusi tersebut bahwa mereka sudah melaksanakan standar halal gitu ya. Dan ini harus resmi, harus dari distributor yang resmi, distributornya asli dan valid gitu ya. Seperti itu. Jadi harus dilihat betul nanti kalau menggunakan jasa distribusi pihak ketiga. Untuk pertanyaan dari Pak Diki, izin bertanya, kalau mani sapi, oh ya, yang digunakan untuk inseminasi buatan, apakah bisa dapat sertifikat halal? Ya, untuk inseminasi buatan, gitu ya, ini kan merupakan kegiatan non pangan gitu ya, yang diperbolehkan secara syariah, ya. Ini kan menggunakan mani gitu ya. Nah, titik kritisnya kalau dalam hal ini itu adalah pada bahan maninya itu dari hewan apa, hewan halal kah gitu ya. Kalau hewan halal maka harus diperhatikan lagi bahan pengencernya, bahan pengencer atau semen, extender gitu ya. Nah ini harus dilihat, kemudian juga peralatan yang digunakan seperti itu, khususnya untuk apa pengendaliannya seperti apa. Jadi dilakukan penelusuran sumber bahannya, dokumentasi ketika memproses IB itu, kemudian pemisahan fasilitas dari yang bahan haram itu juga harus diperhatikan, gitu ya. Itu terkait inseminasi buatan. Jadi memang inseminasi mani sapi yang digunakan untuk inseminasi buatan itu kan tidak untuk dikonsumsi ya Bapak Ibu ya. Nah, termasuk pemanfaatan yang non pangan. Oleh karena itu penggunaannya ini diperbolehkan Bapak Ibu secara syariat Islam ini diperbolehkan. Nah, sertifikat halal itu dapat diberikan kepada proses layanan inseminasi buatan tersebut atau produk hasil ternaknya dengan memastikan bahwa sapi pejantannya itu halal gitu ya, artinya masih hidup. Kemudian kalau misalnya apa namanya diproses maka proses pendukungnya itu terkendali dari unsur haram, bahan-bahan pengencernya, bahan penolong atau bahan tambahannya juga diketahui atau bisa ditelusuri kehalalannya. Di situ ya. Kemudian untuk Bu Bella Indah Novisari, jasa pendistribusian produk makanan dan kosmetik yang bersertifikat halal. Saat ini apa termasuk jasa pengiriman barang untuk pendistribusian produk ke cabang lainnya? Nah, untuk dalam satu manajemen berarti ini ya, dalam satu manajemen ada pendistribusian dari produk eh, misalnya pabrik utama ke cabang-cabangnya. Ini termasuk ruang lingkup nanti untuk proses audit. Jadi perlu diperiksa juga gitu ya, bukan terus terpisah, tapi dalam satu apa PPH, dalam satu proses produk halal, gitu ya. Di dalamnya ada proses pendistribusian. Nah ini yang bersertifikat halal ya berarti unit pabriknya yang punya banyak cabang tersebut. Izin bertanya, Bu, bila starter yang diproduksi dari produk yang menghasilkan alkohol, bolehkah bersertifikat halal? Nah, ini sebenarnya nanti
ada apa namanya slide gitu ya, slide terkait produk dari apa namanya alkohol yang mengandung alkohol gitu ya. Nah, ini kan produk yang menghasilkan alkohol ya, bukan Hammer. Ketika starter ini diproduksi dari produk yang menghasilkan alkohol dan bukan Hammer, ini masih boleh. Yang tidak di, yang harus diperhatikan kan ketika produknya adalah produk Hammer. Nah, ini sebenarnya kalau produknya Hammer, starternya itu, raginya itu masih boleh digunakan, gitu ya. Tapi harus ada perubahan total menjadi produk baru, gitu ya. Jadi istilahnya itu istihalah. Jadi menjadi suci dan halal ketika asal najis dan haramnya hilang dan mengalami perubahan struktur kimia hingga menjadi zat baru. Maka hukumnya suci dan halal. Jadi jika hasil samping dari industri Homer ini sepenuhnya bisa berubah menjadi zat baru, apakah bentuknya bisa berubah, sifatnya berubah gitu ya. Kemudian tidak mengandung alkohol lagi, maka statusnya suci dan boleh digunakan. Nah, kalau pertanyaannya Bu Dewi Sartika ini kan menghasilkan alkohol, belum jelas nih alkoholnya apa, alkohol Homer atau alkohol non-Homer. Kalau non-Homer tidak masalah. Jadi kalau misalnya dari Hammer, kapan diperbolehkan gitu ya, brewer yeast ini ya, contohnya brewer yeast. Ini ketika tidak boleh ketika bentuknya itu masih eksis, gitu ya, masih dalam bentuk aslinya. Jadi kemudian masih dalam bentuk ragi bekas dari bir gitu. Kemudian masih mengandung alkohol yang memabukkan, itu juga tidak boleh. Aromanya masih mengandung alkohol Homer yang aktif itu ya dari industri minuman keras. Kemudian eh, apa namanya hasil starternya ini sifatnya masih memabukkan, alkoholnya masih signifikan masih ada, tidak ada bukti bahwa sudah ada proses penghilangan alkohol. Itu juga tidak diperbolehkan. Jadi kesimpulannya, hasil samping industri Hammer, Bapak Ibu, bisa menjadi halal asalkan ya sudah benar-benar mengalami perubahan bentuk atau istilahnya istihalah, tercipta senyawa baru yang kemudian ini berbeda total dari bentuk bahan aslinya. Itu ya. Kemudian Bu Retno Budi Lestari izin bertanya produk yang dengan kriteria seperti apa dibutuhkan uji DNA babi. Bagaimana kehalalan kopi luwak? Nah, untuk uji DNA babi, Bapak Ibu, produk-produk apa saja yang perlu ada uji, ini Bapak Ibu ada panduannya ya, dapat panduannya di ketentuan SK Fatwa MUI. Bentar, saya sebut. Nah, di sini produk dan atau bahan yang harus dilakukan uji laboratorium. Di sini nanti banyak ada list daftar yang perlu ada uji laboratoriumnya apa saja dan ujinya apa, ya. Produknya apa, contoh produknya, sampelnya yang diambil itu bahan baku kah, produk akhir kah, kemudian apa yang harus diuji, ya. Misalnya rapid test, ELISA, RT-PCR, dan sebagainya. Ini ada ketentuannya, Bapak Ibu bisa eh, mengkonfirmasinya di sini, gitu ya. Ini apa yang perlu diuji DNA babi, kah parameternya apa peptida babi, atau ke alkohol. Nah, di sini ada, misalnya kosmetik, berarti di produk akhirnya harus diuji kadar daya tembus airnya. Uji daya tembus air ini nanti akan apa keluar CO-nya ya, timbul tinta pemilu. Nah, itu juga perlu diuji. Dan juga untuk kosmetik yang memang mengklaim tidak tembus air. Mana ini yang oh ini. Oke ya. Kemudian pertanyaan kedua ya, bagaimana kehalalan kopi luwak? Kopi luwak itu adalah kopi yang dihasilkan dari bersama dengan kotoran luwak ya. Di luwaknya itu diberi makan kopi untuk kemudian difermentasi dalam tubuhnya dan keluarnya itu kopi bersama kotoran. Nah, kotoran luwak ini kan najis ya Bapak Ibu. Najis apa kira-kira Bapak Ibu? Kotoran hewan?
Mutawasito. Mutawasito, betul. Ketika ada najis mutawasito, maka harus dipisahkan antara kopinya dan kotoran yang merupakan najis mutawasito. Jadi pencuciannya, kalau misalnya kopi luwak, Bapak Ibu akan mengaudit kopi luwak, ya harus perhatikan bagaimana proses pencuciannya. Harus hilang najisnya secara organoleptik, rasa, bau, gitu ya, warna harus hilang. Nah, harus diperhatikan juga untuk kulit ari dari kopi luwaknya tidak boleh pecah, harus utuh. Kalau misalnya retak, maka itu potensi kontaminasi dari najis mutawasito akan masuk ke dalam kopi, gitu ya. Jadi harus ada proses sortasi yang betul-betul dilakukan oleh pelaku usaha. Kalau kopi luwaknya itu menurut fatwa halal, jika memang sudah dilakukan proses pencucian dan pensucian, itu ya. Kalau luwaknya sendiri bagaimana kira-kira? Halal atau haram? Hewannya. Hewannya halal atau haram? Luwak Haram. haram. Haram Ya, ya, Bu, haram ya bertaring. karena Haram ya, Bu, betul bertaring. bertaring dan berkuku tajam termasuk itu. Kemudian dari Ibu Megawati, izin bertanya bagaimana ketentuan halal untuk produk non pangan seperti pupuk yang berasal dari mikroba dan enzim. Ya, untuk pupuk pakan ternak itu belum masuk kategori wajib halal. Gitu ya. Kemudian Agus Budiman, Pak Agus Budiman, komitmen dan tanggung jawab. Ya, kriteria satu yang kita bahas tadi ya. Apakah keberadaan kebijakan halal cukup dibuktikan dengan dokumen? Nah, Bapak Ibu ini kan bekerja, auditor halal bekerja berbasis eviden ya. Berbasis eviden, berbasis dokumen. Kalau dokumennya sudah oke, ketika audit onsite, ketika audit lapang, Bapak Ibu konfirmasi. Kan harus disosialisasi tadi ya kebijakan halal. Bisa wawancara dengan pekerjanya. Salah satu pekerja, apakah Anda memang benar sudah mendapatkan sosialisasi kebijakan halal? Jika belum, berarti jadi temuan. Ini dokumennya bisa dipertanggungjawabkan enggak? Seperti itu. Ya. Kemudian, apakah auditor boleh menilai efektivitas peran penyelia? Nah, peran penyelia tadi, tugas penyelia itu kan mengawasi, melakukan pengawasan proses produk halal. Jadi kalau dalam ketika mengaudit, auditor halal kan sebenarnya sudah secara implisit menilai bagaimana efektivitas peran penyelia halal ya. Ketika mungkin proses produk halalnya tidak diawasi seperti itu kan berarti tidak berperan secara efektif nih penyelia halal gitu. Jika keputusan produksi diambil tanpa penyelia halal, apakah ini pelanggaran SJPH? Nah, penyelia halal kan kadang-kadang tidak stay di perusahaan, itu kan ya. Jadi harus ada personil yang memang membantu dan ini apa namanya juga bertanggung jawab dalam hal ke pengawasan atau dalam hal penjaminan produk halal di perusahaan itu kan tidak hanya penyelia halal yang bekerja, tapi ada tim manajemen halal di dalamnya. Nah, jika misalnya ada keputusan ketika diambil, namun penilai halalnya tidak ada, ya tidak masalah ketika memang itu tidak ada eh, apa temuan atau memang sesuai gitu ya. Maka dari itu tim manajemen halal itu memang harus dilakukan, harus sudah melalui proses pelatihan ya, supaya mereka juga mempunyai kemampuan yang sama dengan penyelia halal. Apakah komitmen manajemen harus terlibat dalam keputusan bisnis? Nah, ini saya tidak terlalu paham dengan pertanyaannya. Apakah komitmen manajemen harus terlibat dalam keputusan bisnis? Ini Pak Agus bisa menjelaskan kah? Terlihat Bu, maksudnya Bu. Ap- Gimana Bapak? Apakah Apakah ya kan tadi ya kebijakan juga harus ditampilkan, divalidasi. Nah, kalau untuk berhubungan dengan komitmen manajemen mau ngapain tentang halal itu, apakah harus dijelaskan atau gimana gitu? oke, Atau ini dalam nanti dokumen ya? baik. Ini nanti untuk komitmen manajemen gitu ya. Apakah harus ada buktinya terlihat dalam keputusan bisnis gitu ya. Ini nanti bisa jadi terlihat di kaji ulang manajemen Bapak. Kan nanti ada rapat kaji ulang manajemen yang salah satu buktinya adalah notulensi atau berita acara. Nah, ini nanti akan bisa terlihat apakah memang keputusan bisnis yang dilakukan itu masih berkomitmen terhadap kebijakan halal. Itu ya, masih relevan dengan implementasi kriteria yang kelima nanti, kaji ulang manajemen.
Dari Bu Niken, untuk pemantauan dan evaluasi apakah dilakukan secara berkala. Nah, implementasi kriteria yang kelima, ini kita agak loncat ya, itu adalah salah satunya audit internal. Audit internal itu oleh pelaku usaha harus dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu akan mengkonfirmasi apakah memang sudah dilakukan audit internal secara berkala 1 tahun sekali. Tuh. Bila misalnya pada saat pemantauan berkala ada perubahan tambahan. Nah, kalau ada perubahan tambahan bahan gitu ya, atau perubahan bahan, ini ada prosedurnya. Nanti kita bahas di kriteria yang kedua. Nanti ada prosedur terkait pengajuan penggunaan bahan baru yang harus dilakukan oleh pelaku usaha. Ini masih banyak ya. Oh, ada 3 lagi. Nanti biar clear ya, sudah selesai gitu ya. Dari Bu Idia, bila PU sudah mendapat sertifikat halal, akan membuka cabang di lokasi atau kota lain. Apakah pelaku usaha harus melapor dan atau dapat langsung mencantumkan label halal yang sudah didapat di lokasi yang baru gitu ya. Ini nggak bisa Bapak, harus dilaporkan dulu karena penambahan outlet itu termasuk perubahan PPH, perubahan kriteria ketiga proses produk halal, yaitu lokasi dan tempat. Maka harus dilaporkan terlebih dahulu. Nanti itu akan ada keputusan dari PPJPH apakah akan dilakukan audit lagi ataukah tidak gitu. Tapi kalau saya ya karena ini ada perubahan gitu ya, kita harus melihat lagi fasilitas produksinya seperti apa, gitu ya, di cabang yang baru, harus dilakukan pemeriksaan kembali. Dari Bu Lu Aliun, bagaimana pengaturan fasilitas produksi agar terhindar dari kontaminasi bahan haram dan najis? Ya harus ada SOP-nya, ya. Untuk pengaturan fasilitas produksi ya, bagaimana cara penempatan alur, gitu ya, layout produksinya supaya tidak terjadi kontaminasi silang. Kemudian harus ada pest control, harus ada SOP kebersihan. SOP sanitasi seperti itu ya. Nanti akan Bapak Ibu akan periksa itu. SJPH ayam potong dari Bu Diana. Bu, terkait SJPH untuk ayam potong atau broiler dijual di pasaran, bagaimana kita bisa memastikan kehalalannya? Ayam potong yang dijual di pasar itu juga harus bersertifikat halal. Jadi kita harus pastikan pelaku usaha ya harus bisa membuktikan bahwa memang ayam yang dibeli itu sudah ada sertifikat halalnya. Kalau dibeli di pasar ya berarti harus ada nota pembeliannya yang jelas, gitu ya. Memang dari RPA atau TPA yang sudah ada sertifikat halalnya. Dari Bu Nur Faiza, bagaimana jika mekanisme penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal? Misalnya dalam produk yang memerlukan gelatin. Ya gelatinnya berarti ya Bu ya. Produk yang memerlukan gelatinnya harus bersertifikat halal karena ini bahan kritis. Bisa dari hewani kan. Nah, hewannya hewan halal tidak. Kemudian kalau hewannya halal, apakah melalui proses penyembelihan sesuai syariat Islam seperti. Kalau penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal nanti ada di kriteria produk. Jadi istilahnya adalah produk yang gagal halal. Ini penanganannya seperti apa? Nanti kita ada bahasan tersendiri di kriteria produk. Apabila saat audit penyelia halal tidak hadir, apakah audit bisa tetap dilanjutkan? Yang tidak bisa dilanjutkan adalah ketika tidak ada proses produksi, gitu ya. Kalau tidak ada proses produksi, ya apa yang mau diaudit? Jadi perlu Bapak Ibu melakukan konfirmasi atau apa namanya penjadwalan, gitu ya, dan menyampaikannya kepada pihak perusahaan supaya apa ketika Bapak Ibu datang itu ternyata tidak pada saat libur, produksi, dan seterusnya. Kalau tidak ada penyelia halalnya, paling tidak ada tim manajemen halalnya. Tapi seharusnya ini ada, gitu ya, supaya nanti proses audit Bapak Ibu akan lancar. Gitu ya, oke. Sudah terjawab semua. Nanti saya akan ke pertanyaan setelah Pak Yai, karena terpotong ya, saya jawab dulu. Baik, izin saya share untuk PPT yang tadi ya. Nah ini ya, bisa terlihatkah Bapak Ibu? Nah, oke, agak lambat nih. Jadi Bapak Ibu,
unsur tadi ya, ada unsur pembinaan sumber daya, unsur tiga unsur tadi ya, unsur kriteria yang pertama, komitmen dan tanggung jawab, ada tiga unsur. Apa saja? Kebijakan halal, unsur yang pertama. Unsur yang kedua adalah tanggung jawab pelaku usaha. Kita sampai di unsur yang ketiga, pembinaan sumber daya manusia. Bentuknya adalah bisa pelatihan internal dan pelatihan eksternal. Bapak Ibu akan konfirmasi apakah sudah ada pelatihan internal, apakah sudah ada pelatihan eksternal gitu ya. Untuk pelatihan internal ini, jangan lupa Bapak Ibu ditanyakan, apakah memang peserta sudah ada evaluasinya. Jadi sudah ada post-testnya. Karena ini akan menjadi ukuran parameter bahwa pelatihan internalnya itu sudah dilakukan sesuai dengan target. Gitu ya. Jadi antara pre-test dan post-test harus lebih tinggi. Post-test artinya ada peningkatan pengetahuan dari peserta pelatihan. Nah, Bapak Ibu, bukti-bukti apa yang harus disimpan oleh pelaku usaha dan akan Bapak Ibu cek nanti ketika Bapak Ibu akan ngecek apakah sudah ada implementasi pembinaan sumber daya manusia. Nah, ini harus ada bukti-buktinya. Misal daftar hadir pelatihan internal, ya, dokumentasi foto kegiatan, materi pelatihannya, lembar post-testnya, kalau misalnya ada sertifikat pelatihan, gitu ya, kemudian laporan kelulusan peserta dan sebagainya, bisa nanti dicek dan ini merupakan eviden bahwa sudah ada pembinaan sumber daya manusia. Ini contoh, belum saya anu ya, maaf, slideshow. Ini adalah contoh materi pelatihan internal. Jadi pengetahuan terkait benda najis, pengetahuan terkait halal haram, pengetahuan sertifikasi halal, gitu ya. Penerapan SJPH menurut yang disesuaikan dengan ruang lingkup perusahaan. Nah, ini contoh soalnya yang akan diberikan oleh trainer. Ini contoh bukti implementasi dari pelatihan eksternal. Jika misalnya ini pasti sudah ada ya, karena kan ketika mendaftarkan proses sertifikasi halal di halal itu akan diminta surat apa keterangan lulus atau sertifikat lulus pelatihan penyelia halal. Kemudian kalau untuk menengah besar, penyelia halalnya itu harus mempunyai dua sertifikat. Sertifikat pelatihan dan sertifikat kompetensi. Nah, ini sertifikat kompetensinya. Kalau usahanya masih mikro kecil, cukup satu pelatihan saja, satu sertifikat saja, yaitu sertifikat pelatihan. Itu sudah cukup. Tapi kalau usaha skalanya usaha menengah besar, harus penyelia halalnya harus punya dua sertifikat. Sertifikat pelatihan dan sertifikat kompetensi. Nah, untuk bukti implementasi pelatihan internal yang bisa Bapak Ibu periksa, nanti ini ada daftar hadir, materi, evaluasi, gitu ya, bar postesnya, sertifikat pelatihan jika ada, dan sebagainya. Nah, kita sampai ke kriteria kedua, ya. Tadi sudah kriteria yang pertama, komitmen dan tanggung jawab. Jadi untuk komitmen dan tanggung jawab, Bapak Ibu, saya ulang lagi, Bapak Ibu akan ngecek di pelaku usaha bagaimana pelaku usaha ini menerapkan komitmen dan tanggung jawabnya melalui kebijakan halal, apakah sudah ditetapkan, gitu ya. Kemudian apakah sudah disosialisasikan, baik itu kepada pihak internal atau ke eksternalnya. Kemudian apakah sudah ada apa namanya, apa sudah ada prosedur, gitu ya, terkait penerap sosialisasi kebijakan halalnya. Kemudian kalau tanggung jawab manajemen puncak, apakah sudah ada penetapan penilai halal dan penetapan atau SK tim manajemen halal, gitu ya. Kemudian kalau pembinaan sumber daya manusia di komitmen dan tanggung jawab, unsur yang ketiga, pelatihan internal dan pelatihan eksternal. Sekarang terkait bahan. Bahan ini banyak yang akan dibahas di unsur bahan ini, ya di kriteria bahan. Bahan ini apa sih? Bahan itu adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk yang dipersyaratkan dalam SJPH. Ya, cakupan bahan tidak hanya bahan baku saja, tidak hanya bahan tambahan dan penolong, tapi juga bahan kemasan yang digunakan untuk mengemas produk. Jadi yang berkontak langsung dengan produk itu bahan kemasan masuk, bahan pelumas, grease, sanitizer juga masuk sebagai bahan. Kemudian jangan lupa cleaning agent, bahan penolong pencucian yang untuk digunakan untuk mencuci peralatan yang berkontak langsung dengan bahan ataukah produk itu juga merupakan bahan dan Bapak Ibu harus cek itu. Kemudian
untuk cakupan bahan terakhir, media untuk validasi hasil pencucian fasilitas. Artinya, jika misalnya memang perusahaan atau pelaku usaha melakukan kegiatan validasi hasil pencucian fasilitas, medianya itu juga media yang digunakan untuk memvalidasi, misalnya pakai swab gitu ya, media swabnya itu yang masuk juga sebagai bahan dan harus halal, gitu ya. Nah, kemudian ini, nah untuk identifikasi bahan, apakah itu bahan baku, pengkategorian bahan menjadi bahan tambahan atau penolong, itu berdasarkan prosentase penggunaannya, Bapak Ibu. Jika bahan baku digolongkan bahan baku, maka bahan ini merupakan bahan yang digunakan yang paling banyak, persentasenya terbesar dibandingkan dengan bahan-bahan lain. Disebut bahan tambahan jika pemakaiannya relatif sedikit, ya. Kemudian kalau bahan penolong ini biasanya merupakan bahan pembantu saja yang membantu proses produksi agar diperoleh hasil yang lebih baik, ya. Itu kategori untuk cakupan bahan. Jangan lupa bahan kemasan dan cleaning agent juga harus dimasukkan sebagai bahan. Artinya Bapak Ibu harus juga ngecek bahan kemasan dan juga bahan cleaning agent, bahan sabun untuk mencuci peralatan. Nah, sekarang terkait kategori bahan. Nah, ini fokus di sini ya, Bapak Ibu ya. Ada dua kategori bahan sesuai kriteria SJPH Kepkaban 20 tahun 2023. Bahan yang pertama adalah bahan yang wajib bersertifikat halal. Bahan yang wajib bersertifikat halal. Kita bisa lihat di mana? Di KMA 748 tahun 2021 dan KMA 944 tahun 2024. Apakah sudah ada yang mendownload ini? KMA? Sudah Sudah di-share? Ibu. Di sistem ada? Ya. Jadi kalau Bapak Ibu apa mau mengetahui ketika bahan ini wajib bersertifikat halal atau tidak, Bapak Ibu bisa konfirmasi ke KMA 748 dan KMA 944. Gitu ya. Itu kategori bahan yang pertama. Kategori bahan yang kedua adalah bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Saya ulangi, bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal atau yang kita kenal dengan istilahnya positive list. Istilahnya apa? Positive list. Nah, untuk positive list ini bisa kita lihat di Keputusan Menteri Agama atau KMA nomor 1360 tahun 2021. Jadi ketika Bapak Ibu mengaudit bahan, ini Bapak Ibu langsung nih harus bisa mengidentifikasi bahan ini bahan yang wajib bersertifikat halal ataukah bahan ini positive list. Gitu ya. Kalau biasanya positif list itu bahan segar, gitu, tanpa ada pengolahan, tanpa ada bahan tambahan pada proses pengolahan untuk menjadi bahan tersebut, gitu ya. Kalau bahan yang bersertifikat halal, ya wajib berarti harus ada sertifikat halalnya. Sudah ada mendownload belum untuk KMA-nya? Ada Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Bagi yang belum nih saya ini kan ya. Nah, ini ya. Ketika mengaudit bahan, jangan lupa urutannya Bapak Ibu cek di jenis produk yang wajib bersertifikat halal dulu, ya, yaitu di KMA 748 tahun 2021. Di sini banyak jenis produknya ya, ada ratusan. Nah, ini bisa nanti di searching saja bahannya apa, apakah wajib sertifikat halal ataukah tidak. Misalnya di sini susukan evaporasi, ya. Berarti pelaku usaha harus menggunakan susu evaporasi yang sudah sertifikat halalnya. Kemudian ada KMA lagi yang terbaru. KMA 944 tahun 2024. Ini tentang perubahan atas KMA 748 yang tadi tahun 2021. Ini juga mengatur tentang bahan yang wajib bersertifikat halal. Pertanyaannya sekarang, Bu, kenapa sudah ada KMA 944 tahun 2024? Tapi kenapa masih memakai yang lama? Tetap dipakai KMA 748 tahun 2021. Jawabannya adalah, Bapak Ibu, di KMA 944 ini itu hanya mengatur kategori makanan minuman saja. Ketika Bapak Ibu mendapati bahan yang ternyata itu adalah jenis selain makanan dan minuman, non makanan minuman, itu Bapak Ibu konfirmasinya di KMA 748.
apakah itu bahan kimia gitu ya, ataukah jasa, produk jasa, kosmetik, dan seterusnya ini ada di KMA 748. Untuk makanan minuman di sini, KMA 944. Nah, kemudian ada namanya positive list. Positive list itu bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Ini juga ada banyak bahannya, tinggal di searching aja. Kalau Bapak Ibu mendapati bahan ini positive list sesuai KMA 1360, nggak perlu Bapak Ibu minta sertifikat halal dari bahan yang dipakai oleh pelaku usaha tersebut. Gitu ya. Misalnya kelapa parut kering, nah ini kan masuk nih di positivis, nggak perlu cari sertifikat halal dari kelapa parut kering, nggak perlu minta gitu. CMC, benzoat itu masuk positive list. Kita kembali lagi ke paparannya ya. Nah ini terkait bahan tadi, asal bahan bisa dari tumbuhan, nabati, hewani, mikroba, dan juga dari proses kimiawi, biologi, rekayasa genetika. Ya, kalau tumbuhan nabati, ya yang perlu diperhatikan titik kritisnya ini, apakah ada bahan tambahannya, bagaimana proses pengolahannya, bahan tambahannya haram ataukah najis gitu ya. Kalau begitu ya harus dicek lagi. Nah, kalau untuk hewani, hewannya halal, jenis titik kritisnya ada dua, hewan jenis hewannya halal atau tidak halal, gitu ya. Kalau hewannya sudah halal, maka perlu dicek lagi proses penyembelihannya, apakah sesuai syariat Islam ataukah tidak. Kemudian kalau mikroba, tadi ada yang ini bertanya, mikroba, pada dasarnya mikroba itu halal, tapi kita harus perhatikan media pertumbuhan dari mikroba tersebut. Nanti kita bahas di belakang, ada di slide selanjutnya. Itu ya. Nah, untuk bahan Bapak Ibu, kita harus paham terkait persyaratan bahan dalam PPA. Ada 12 persyaratan bahan. Yang pertama, bahan itu harus bersertifikat halal, ya. Bahan harus bersertifikat halal. Kecuali bahan itu memang positif list. Ada di KMA 1360 tahun 2021. Bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Selain itu harus bersertifikat halal sesuai KMA tadi 748 dan KMA 944. Kemudian persyaratan yang kedua, bahan tidak boleh berasal dari babi dan turunannya, produk-produk turunannya, ya, apakah gelatin babi, asam lemak babi dan seterusnya. Tidak boleh dari darah, ya, tadi sudah dibahas Pak Yaya. Kemudian tidak boleh dari bangkai hewan yang mati bukan karena disembelih. Kematiannya bukan karena proses penyembelihan. Kemudian bagian dari tubuh manusia. Bagian dari tubuh manusia itu haram, Bapak Ibu. Ya, sebenarnya bagian tubuh dari manusia itu suci, ya suci, tapi haram jika akan digunakan sebagai makanan, minuman, dan obat kosmetik. Misalnya plasenta. Nah, plasenta untuk kosmetik ya. Plasenta itu harus kita tahu dari mana. Kalau plasenta itu dari tubuh manusia jelas tidak boleh. Plasenta dari hewan, hewannya apa? Hewan babi jelas tidak boleh. Tidak bisa digunakan. Nah, kalau hewan halal, nah kita harus tahu hewan halalnya ini masih hidup atau sudah mati. Gitu ya. Kalau sudah mati dari hewan yang sudah mati ya maka harus ada dipastikan proses penyembelihannya harus sesuai syariat Islam. Kalau hewan hidup, ya berarti harus dipastikan ada surat pernyataan bahwa hewannya itu masih hidup. Ketika melahirkan, diambil plasentanya. Homer juga demikian tidak boleh ya. Yang boleh itu adalah yang alkohol non-Homer. Kalau Homer itu, eh, jadi Homer dan non-Homer itu sebenarnya yang membedakan itu adalah tujuan pembuatannya. Kalau memang tujuan pembuatannya itu untuk bisa memabukkan, yaitu sudah kategori Homer. Gitu. Hasil samping Homer yang diperoleh hanya dengan pemisahan secara fisik. Nah, ini juga tidak bisa digunakan. Bahan yang tidak lazim, artinya hewan yang bertaring, berkuku tajam. Tadi ya, contohnya luwak, tadi ya, tikus, buaya, dan lain-lain, itu juga nggak bisa. Hewan yang dilindungi, itu juga tidak boleh digunakan. Persyaratan bahan yang ketiga yaitu tidak boleh dihasilkan dari fasilitas produksi yang juga digunakan untuk memproduksi produk yang tidak halal.
haram gitu ya. Jadi fasilitas produksinya harus halal dedicated. Artinya hanya digunakan untuk membuat atau memproduksi produk yang halal saja. Maka dari itu ada namanya surat pernyataan fasilitas bebas babi nanti. Ya, oke, Bu Mega, raise hand, silahkan. Iya Ibu, maaf memotong ya. Saya keingat ini aja. Jadi karena sekarang itu lagi ramai terkait MBG ya Bu ya. Mm-mm. Dan beberapa dalam proses penyeliaan kemarin itu beberapa auditor itu meminta ompreng ini juga harus bersertifikat halal begitu. Namun kan pada dasarnya dari sisi bahan itu kan aluminium ya Bu ya atau apa begitu yang emang halal. Hanya saja karena ada case gitu dalam prosesnya ada yang menggunakan minyak babi atau apa sehingga ini tuh jadi wajib halal begitu. Namun kan peraturan ini tersendiri kan masih baru ya Bu ya. Sedangkan mungkin untuk dapur-dapur yang lama atau yang belum tahu terkait ini, mereka tuh sudah membeli si ompreng-ompreng ini yang belum ber-SH begitu. Nah, jika case-nya seperti ini, itu seperti apa begitu? Cari dokumen pendukung lainnya. Jadi harus ditelusuri spesifikasi dari produsennya gitu ya. Komposisi bahannya untuk penyusun ompreng tadi gitu. Kalau memang sudah terlanjur itu ya. Pak Yai biasanya minta sertifikat halal itu. Tapi bisa nanti kalau misalnya dokumen pendukungnya itu lengkap gitu ya. Untuk dokumen pendukung kehalalannya. Bisa spesifikasi bahan gitu ya. Atau mungkin apa diujikan gitu ya untuk kandungan dari omprengnya. Tapi apa memungkinkan ya seperti itu? SPPG kan kemampuannya saya tidak tahu nih kemampuannya. Seperti Nah, itu tuh itu ya, Bu. Bu Mega ya. Berarti memang perlu ada, kalau misalnya memang belum ber-SH, nanti minta ditunjukkan dokumen pendukung, mungkin COE ada, ataupun yang di si halal itu kan ada tiga ya Bu ya, kalau misalnya suatu produk itu belum ber-SH, jadi ada tiga dokumen yang dimintakan, mungkin standar itu dulu mungkin ya Bu ya. Iya, pakai dokumen pendukung lain. Oke, siap-siap Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Baik, selanjutnya tadi Bu Mega ya yang nanya ya. Oke. Bahan, syarat bahan yang keempat tidak bercampur pada dengan bahan haram dan atau najis itu ya. Pasti ya, Bapak Ibu harus pastikan itu. Kemudian tidak berasal dari hewan turunan hewan yang tidak halal, harus hewan halal. Jadi untuk bangkai hewan yang halal itu yang apa? Ada tahu Bapak Ibu? Bangkai hewan Ikan, Bu. ikan. Jadi hewan air ya, hewan Oke. air. Jadi yang bang ya semua hewan air itu halal ya ikan yang hanya hidup di air ya, tidak hidup di dua alam. Kemudian belalang itu juga bangkai hewan yang halal. Bangkai ikan dan bangkai belalang. Nah, kalau hewan Kan serangga sih. darat hasil sembeli harus disembeli sesuai syariat Belang. Islam. Hewan hasil buruan termasuk, Bu. Kenapa? Hewan hasil berburu. Hewan hasil berburu itu ada fatwanya itu, Pak. Nanti bisa di ini sendiri ya. Eh, saya lupa itu fatwanya yang seperti apa ya. Nanti ada di fatwa halal, Pak. Halal MUI untuk hewan buruan. Jadi sebenarnya itu ada yang membolehkan ulama. Soalnya kan biasanya ada yang menjual daging rusa hasil buruan gitu. Kan Hmm, kita nggak tahu dari mana kalau nggak dari berburu kan prasangkanya seperti itu. iya, itu ada fatwanya itu. Nanti bisa dikaji lagi ya, Pak. Ada fatwanya, Pak, untuk hewan buruan. Tuh. Baik, eh, untuk selanjutnya syarat yang keenam ya Bapak Ibu, bahan harus memenuhi persyaratan keamanan dan kesehatan. Ya harus memenuhi persyaratan keamanan dan kesehatan. Maaf, untuk hewan buruan nanti Pak, nanti karena saya khawatir jawaban saya tidak tepat. Jadi mungkin nanti kan ada sesinya Pak Yai lagi ya besok ya, hari kedua kalau tidak salah. Nanti bisa ditanyakan kembali ya Pak. Halo? Oke, siap.
Oke, Oke. siap, Bu. Ya, saya khawatir jawaban saya nanti kurang tepat. Ini ya, Bapak Ibu untuk bahan harus memenuhi persyaratan keamanan dan kesehatan. Oleh karena itu, Bapak Ibu nanti untuk pemilihan bahan oleh pelaku usaha disarankan untuk yang sudah mempunyai izin edar, gitu ya, dari BPOM ataukah PIR. Kalau dari industri kecil ya PIRT, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, karena itu merupakan jaminan bahwa produk tersebut sudah aman, ya, untuk pangannya dan kesehatannya. Kemudian syarat terkait penggunaan mikroba dan produk mikrobial. Ini ketentuannya sebagai berikut, Bapak Ibu ya. Bahan dari mikroba atau mikrobial itu tidak boleh menyebabkan infeksi atau intoksikasi keracunan pada manusia. Kemudian media pertumbuhan mikroba, bahan tambahannya dan bahan penolongnya itu harus dipastikan tidak berasal dari babi dan turunannya. Jadi kalau ada kontam najis mughaladzah ya, babi, maka jelas itu tidak bisa digunakan, Bapak Ibu. Ini sudah jam 3 ya. Sebentar sudah azan. Baik, Bapak Ibu, ini sudah jam 3. Kita break dulu ya. Kita break dulu Iya, untuk Ibu. sholat asar. Gitu ya. Bu Elia hadir di sini kan? Bu Elia? Iya, ya Bu Dewi. Oh, sudah Ya, jam break 3 ya? dulu. Baik. Sholat dulu ya, Bu Elia ya. Oke, ya, break asar dulu nanti masuk 13 15.30 ya. Ya. Baik, Bapak Ibu, saya akhiri ya sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.